berkeratin. Jadi harus ini ya harus lengkap ya intinya apa namanya jawabannya nanti epitel squamous kompleks berkeratin atau tanpa keratin. Nah ini kita ambil dari preparat kulit ya. Jadi nanti kalau misalnya keterangannya itu ada tulisan kulit itu artinya kita apa epitel yang harus kalian lihat itu epitel squamous kompleks berkeratin. Itu untuk praktikum kali ini yang kalian lihat hanya epitelnya aja. Nanti kalau misalnya udah di blok 5 kan udah masuk blok sistem. Jadi kalau sistem kan nggak cuma satu jaringan yang kita lihat, tapi semua jaringan. Jadi kita lihat nanti dermisnya, kita nanti lihat hipodermisnya dan lain-lain. Tapi untuk preparat ini kalian cuman amati epitelnya aja. Boleh diperbesar kalau mau lebih detail untuk melihat apa emang benar sih dia bentuknya pipi atau enggak. Nah, jadi epitel squamous kompleks ini dia sebenarnya di bagian bawah nggak terlalu pipi gitu, justru dia lebih besar-besar, lebih poligonal bentuknya, tapi begitu udah makin ke atas dia makin pipi. Nah, ini adalah sel bagian basalnya yang menempel ke membrana basalis. Jadi epitel itu nempel ke membrana basalis. Nah, ini sel-sel epitelnya ya, dia makin ke atas akan makin pipih. Sampai di bagian paling permukaan itu cuma ada keratin aja. Keratin ini hanya lapisan yang homogen tanpa inti sel lagi. Bedakan dengan preparat yang ini ya, ini apa? Hah? Ya, epitel squamous kompleks dan keratin dia juga terdiri dari banyak lapisan ya. Sel-selnya itu, nah ini dia banyak sekali lapisannya. Makin ke atas juga bentuknya makin pipi, tapi di bagian permukaannya nggak ada keratin. Gimana ngebedain keratin dengan sel lain gitu? Ini keratin bukan sih. Nah kalau kalian pakai perbesaran yang 10 kali minimal, itu kalau kalian masih lihat ada inti sel di permukaannya, berarti itu masih merupakan sel epitel. Artinya dia bukan keratin. Keratin itu adalah lapisan kulit lapisan tanduk gitu ya. Jadi dia bukan lagi sel hidup gitu. Jadi kalian tidak akan menemukan inti sel ataupun organela lagi di lapisan keratin. Nah, kalau ini kan ini masih kelihatan. Tuh, nah ini adalah epitel squamous kompleks non keratin. Ini preparatnya diambil dari vagina. Ya. Ini apa? Epitel apa? Yang pertama, yang paling pertama itu kalian harus mampu mengidentifikasi mana sel epitelnya dulu ya. Jadi kalian harus lihat jaringan yang dia menghadap ke atas. Dia menempel ke membrana basalis. Jadi kalau misalnya dia nggak menghadap ke depan bebas, berarti mungkin bukan epitelnya. Nah, kalau yang ini kan ini adalah bukan bebasnya ya, dia menghadap ke lumen dari suatu organ. Epitelnya adalah dia di sini. Kemudian dia pasti menempel ke membrana basalis. Membrana basalisnya adalah yang ini. Dia juga terdiri dari beberapa lapis, tapi yang membedainnya dengan yang sebelumnya itu bentuk selnya. So ini apa? Cuboidal kompleks. Cuboidal. Transisional ya, ini adalah transisional.
itu di besar volumenya dia nanti akan memberat selnya akan bisa melebar gitu, jadi selnya akan bisa lebih apa namanya, sehingga menyebabkan permukaan dari organ tersebut bisa jadi lebih luas. Nah ini apa epitel ini melapisi saluran kemih seperti testikel primaria, ureter dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kemihnya berisi penuh, nanti saat epitel di permukaannya itu nanti akan lebih lapisannya juga akan lebih sedikit. Kalau ini misalnya bisa sampai 7 kalau dia dari sini dia pakai lapisannya jadi ini harus bisa kalian bedakan dengan epitel squamous. Tiga lagi. Biasanya epitel apa namanya simple kolomner ini dia dilengkapi juga dengan sarkogram, terutama yang di usus. Jadi di sini bisa kalian lihat banyak sekali sarkogram. Ini adalah sarkogram yang di samping-sampingnya ini adalah sarkogram kolomnernya. Simplex cuboid. Cuboid. Lebih tinggi misalnya, kalau ini dia nah ini diambil dari preparan ginjal, dari tubuh ginjal. Ini adalah dokumen dari ginjal. Nanti preparan ini juga bisa kita lihat epitel. Nah, epitel apa ini? Squamous, benar. Karena apa dia berfungsi apa? Dia berfungsi untuk filtrasi ya, filtrasi struktur yang tipis ya. Jadi di preparat ini ada dua epitel yang bisa kalian lihat, yang
certified non-fresh. Keratinized. Pseudo stratified Yaitu adalah silia. Ini ada capitalnya adalah capital pseudo stratified columnar. Jadi dia bentuknya kolomnya macam-macam juga sama kayak capital columnar. Tapi bedanya apa dengan capital columnar lainnya? Kolomnar intisalnya sejajar, pseudo certified intisalnya menyebut. Kalian bisa lihat misalnya berada dalam satu garis. Sedangkan kalau yang pseudo stratified karena ada sel yang mencapai permukaan, ada yang pendek, ada yang mencapai permukaan. Jadi seolah dia berlapis-lapis. Ada di pusatnya di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Jadi dia kayak ini padahal sebenarnya dia bukan apa-apa. Ini adalah Itu yang melapisi mulai dari kombinasi sampai ke gembus sekunder gitu ya, dilapisi oleh capital pseudo stratified columnar.